Tapuk kama masuk Maredde Mahita sian nomor 565 ayat sada dohot ayat 4 luguna naking dan 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 tadeh mak aku lau mamuji debat harholongi songon bunga nama ngerbang dina bicar ari arsa dosa porsuhot mau diban asini lasni rohana manokto lehon di autu haki. Baik kamu, ayat 2 ayat 4 rap mahi tamang indehon samigo nai pangiar suarata lau mamuji Tuhani sundo holongi rohana nasomana matnotung ida pasadahan kita saleleng leleng nai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus sampai selama-lamanya. Amin. Maredde Hita nomor 240 sia ayat 5 ngot maho oton diki ya dan 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 da 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 tadeh mak ayat 5 dah mat yang ho suaramu pelan aso mangawa sian jea saluhut gabeho martua Yesus do nagogo jalan tau mangago saluhut pangago. Tajaha Mahatani Debata di Bagasan Bahasa Indonesia yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27 kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Dalam hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman,
juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini yang menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar ini. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bagaimana Israel yang Allah pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kubebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, ditentukanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini, dan mengenal keluarganya, dan melakukan seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu untuk menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau telah menyatakan kepada hambamu ini akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya oleh sebab itu kau. Ya, demikian firman Tuhan. Ini ada lagi. Hah? Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, berkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marede mahita sian nomor 400 ayat sada sol do mi re do mi sol pa re mi pa mi re. Ya, kata putra lagi kan? Padanda dan da de da da dan da. Ya, tadi mah osrohaku di Tuhaku dan tarbantar hirimau ondo tok tong tangi aku tu lambungmu apa tahu lobi bos dorohaki sai patuluson boa nonna autusi martangi yang hita Ali jahuba debata amanami namar habangsa di Banua Gijang mauleate ma di pasat rohanami Tuhan ala di luas sodo pehami marsaor di partangyangan nami di bagasan Bornginon nakpe marhite-hite video call Tuhan ale napos do rohanami nahodo totong nian di rohanami doho pikiran nami ninanaing mabigi hatami hami Tuhan o matotong naman watot di bagasan rohanami asabuy ulahu kami hopar tulomo ni roham partangnya kami tuho holam mengasau gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuk tama kita Alkitab dari Lukas 8
Lukas 18, sorry. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mula dong pe Bibil boi, mula dong Alkitab silahkan. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Ya, kita kalau dari 18 semua ada Alkitab nggak? Kalau nggak, saya bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktuku sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Dihamu amang do tamu inang mole atema tapasa tutuhani ala boy do HP fasilitas video call marhite WA-on boy mabek kita pajupang ate amang perdamaian. Ya, da pola pakai jom, mula pakai jom dang dohot tamu. Jadi ala songono boy mula ate mari tu hatta te. Ate yang dia baru sinaga Bapak Mama Jo Nathan, ya. So inang si keluarga si Matupang baru purbate. Nari minggu ipe hami ngamar huluhon permingguan si Matupak di keluarga si Matupang marhide TWA. Bah, horas anggia, RK siagian. Horas atau sehat dok kan? Oke, mantap. Horas mari kita. Jadi baru oke ya dapola. Oke, sehat kita sudah kan? Jadi jamita dihita di bagasan Bornginon, jamita ni nasinuraton ni inang uluat tado paditarin talori siaturi, alehu jahaho ma dihita tapai hutihu ma nangit-nangit ate. Tapai ihu ma nangit-nangit. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang berkata bahwa saya sudah capek berdoa. Toh tidak ada jawaban. Saya tidak mau berdoa lagi karena saya rasa tidak ada gunanya. Demikian barangkali ungkapan yang kurang benar, tetapi realita ada orang yang berkata seperti itu. Ada juga yang menjadikan doa seperti makan obat, yaitu 3 kali sehari, sehingga doa tersebut hanya sebuah rutinitas. Doa yang hanya sebuah simbolis saja, sebuah rangkaian kata-kata yang bukan dari ungkapan iman. Artinya doa dianggap hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan sebagai orang beragama. Jadi di patorang inangison marite jamita naon marite adong 2 tipe ni hita di jol masa hari-hari, adong na merasa sudah bosan berdoa, tapi ada satu lagi yang rutin berdoa tapi hanya sebagai seremonial. Tatorus semate. Yamu amanami do inanami di bagasan Kristus Yesus. Nas ini mengajarkan kepada kita pemahaman tentang sikap berdoa. Tentang sikap berdoa dengan tidak jemu-jemunya, sama dengan sikap seorang janda yang memohon kepada seorang hakim yang tidak benar. Bila kita membaca sekilas tentang firman ini, kita seolah-olah terkecoh terhadap sebuah pemahaman bagaimana Tuhan bisa disamakan dengan seorang hakim yang tidak benar. Bagaimana hakim yang tidak benar, yang tidak takut akan Tuhan? Bagaimana relevansinya? Ada relevansinya dengan hakim yang tidak benar, merasa direpotkan karena seruan seorang janda, merasa terusik dengan permohonan yang tidak jemu-jemu dari seorang yang tidak diperhitungkan, dan akhirnya hakim itu mengabulkan permintaannya. Jadi bila orang yang demikian mau mengabulkan permintaan,
maka terlebih Tuhan yang adalah pengasih, yang memiliki otoritas atas segala sesuatu, pasti akan mengabulkan doa permohonan orang-orang yang berseru kepadanya. Dihamu amanami do inanami nani gabarhon ni upama nabi nani Yesus adong sadana babalu saya mersijugu limana mangido si pangidona tu yang tadi hakim yang tidak benar. Akhirnya alani biasa maah daripada ulu itu soni kan, daripada nengel atau mak liam mak inna tersoni mak ni ben ni hakim yang tidak benar itu. Nah, apalagi lah Tuhan kita. Kalau kita selalu berdoa, ya rajin berdoa, tentu semoga apa yang kita minta, kita mohonkan, Dia akan kabulkan. Untuk memasuki pemahaman ini, kita harus memulai dengan satu ayat yang mengingatkan dan mengatakan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Menjadikan doa yang terus-menerus dengan tekun diungkapkan dalam segala situasi. Orang percaya haruslah tetap berdoa. Orang percaya haruslah menjadikan doa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya. Menjadi doa sebagai napas hidupnya, bukan hanya dalam keadaan sukacita, namun terlebih ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kita harus tetap memanjatkan doa kepada Tuhan, menjadikan doa sebagai dasar akan ungkapan hati kita yang dicurahkan kepada Allah agar Ia membuka belas kasihan-Nya kepada kita. Ketekunan kita untuk berdoa sesungguhnya ingin memperlihatkan iman kita, di mana kita menyerahkan segala beban hidup serta menyerahkan agar Allah turut campur tangan dan memohon agar Allah berperan dalam setiap kehidupan kita. Ketekunan membuktikan kesungguhan hati. Ketekunan membuktikan kesungguhan hati kita akan campur tangan Allah dalam hidup kita. Dengan kata lain, ketika kita tak jemu-jemunya berdoa, sesungguhnya memperlihatkan iman kita, memperlihatkan kebulatan kita hanya bersandar dan berserah kepada kehendak Allah dalam hidup ini. Jadi molo saya mertangi yang kita lapatan nata pasa do hibul dirita tu dia bata. Hidupan nasi mertangiak kita. Nah, dang nalau ikut songonon daw ale. Intina na patuduhon tang ni hapor seot tadi molo saya jujut kita martangi yang tutuhani mangido si pangidota padok moleate pasaton manang nadong di rohatta. Lapatan na patuduhon tang ni hapor seot tadi. Artinya na bergantung dehita sepenuhna tu Tuhani. Ada dua tokoh dalam cerita ini, yakni pertama hakim yang tidak takut akan Allah, yang memiliki otoritas dengan sesuka hati untuk memutuskan perkara. Hakim yang mempunyai otoritas untuk menyatakan seorang itu bersalah atau tidak. Diperhadapkan dengan tokoh kedua, yaitu seorang janda. Seorang janda yang dalam posisi kehidupan tergolong dalam masyarakat yang lemah dan tidak berdaya. Tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk dirinya, lemah dan tidak berdaya. Namun janda ini memiliki persoalan yang membutuhkan pertolongan dari seorang hakim. Pada awalnya, kelihatan bahwa hakim tidak mau tahu tentang keberatan janda tersebut, karena bagi dia tidak ada sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan. Namun, janda itu tahu diri, sehingga ia tidak mau putus asa untuk meminta pertolongan, meminta belas kasihan atas perkaranya kepada hakim itu, supaya ia dibela dalam perkara tersebut. Akhirnya dengan perasaan yang tidak ingin terusik lagi, ingin lepas dari keluhan sang janda, maka hakim mengabulkan permohonan janda itu. Ya kan? Memang janda ini tidak dianggap dalam kehidupan maksudnya ya, lebih dianggap bisa seperti dianggap lebih rendah, dan ini hakim punya kuasa untuk mengatakan orang bersalah atau tidak. Tapi ala saya dijunggul honi natai bah airah daripada mingor pinggol. Nah, pas taluan diuloi mak pangiduan di inatai. Ama diamu amanami do yang akun nami di bagasan Kristus Yesus. Melalui kisah ini dengan tegas Yesus mengatakan, camkanlah ini. Artinya perlu meneladani sikap hidup yang tekun demikian. Yesus menginginkan sebuah prinsip yang tidak pantang menyerah untuk memohon, yang tidak jemu-jemu mengungkapkan keinginan hati kepada Allah. Karena bila dibandingkan seorang hakim lalim yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal belas kasihan, yang merasa terusik dan mengabulkan permohonan, terlebih Allah yang Maha Kasih, ia pasti memahami dan mendalami perasaan manusia. Ia pasti memberi pertimbangan dan bahkan akan mengabulkan segala doa-doa dan harapan kita yang sesuai dengan kehendaknya dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Akan tetapi dalam firman Tuhan kali ini diingatkan akan kehidupan kita.
bahwa jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Amang, Inang, dan anak-anak kami yang ikut dalam pertanyaan kita hari ini, pertanyaan serta pernyataan ini sesungguhnya mau mengingatkan kita bahwa ketekunan untuk berdoa dipengaruhi oleh iman. Ya, ketekunan kita berdoa itu sangat dipengaruhi oleh iman. Artinya orang beriman tentu nggak mau berdoa, orang yang tidak beriman. Tapi karena dia beriman kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, makanya dia berdoa. Jadi itu tergantung kepada iman. Orang beriman akan tetap memiliki prinsip bahwa bagi Allah ada yang dia minta, dan Allah sanggup untuk mengabulkan permohonannya, dan Allah akan memberikan yang terbaik menurut Allah dalam hidupnya, dan itulah yang terbaik bagi dia. Keyakinan yang demikian yang akan mengantarkannya sehingga dia tetap tekun dalam memohon kepada Allah, sehingga dia tidak jemu-jemu datang dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan permintaannya, dan dia akan tetap percaya bahwa keputusan Allah itulah yang terbaik dalam kehidupannya. Ya, maka dengan demikian marilah kita melontarkan doa dan permohonan yang tak putus-putusnya kepada Allah. Tuhan tidak akan menunda kasih setianya bagi orang yang memohon dan meminta kepadanya. Oleh karena itu, jangan putus asa, tetap semangat, bertekun dalam doa, dan nyatakan doamu dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tekunlah berdoa, karena ketekunan kita berdoa menunjukkan kualitas iman kita. Karena berimanlah kita, maka kita berdoa, dan Tuhan akan mengabulkan itu sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Ingat, bukan kehendak kita. Apapun yang dikabulkan Tuhan dari doa kita, itu adalah sesuai dengan kehendaknya, dan itu memang yang pas buat kita. Gitu kira-kira. Jadi kita bukan dalam hati mau berdoa untuk mengatur Tuhan, bukan. Tetapi kita berdoa karena iman kita kepadanya. Jadi sekali lagi saya bacakan, jangan putus asa, bertekunlah dalam doa, dan nyatakan doamu dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Debata amanami namar habangsa di manu gijal, mulai hati madiho Tuhan, nunga ditorangi horo hado pikiran nami marhiti-hiti hatam di bagasan burunginon di pertanyaan namion, asa tok kami Tuhan jugul martangia maraduk poko di haporsion nami Tuhan alani Tuhan para gugui mahami lau mangulahuni jala paingok mahami totong ganu pari Tuhan asa marsigat tu kolat tuho hami di ngodu namion songoninang di masa-masa nuaing pe ho matotong mamalion gugu di hami dinalaho madalani ngudu nami si ganu pari marhite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Marende mahita nomor 815 sa ayat dungyan nomor tangyang maamang si majutak uli doti kinahohom di joloniha abang sani amaku narade toktong manjalo pangidoaki tadi mak uli doti di joloni abang sani amakuna di tok manjalo pangidoaki ay di namar sakrohaki say di apudi tondiki maluasisi yan jorgongi ditiki madangi angi. Marsada dohami
Jadi marede mahita tapa punguma pilihan di bagas tabe edeta nomor 810 sada ayat sada dohot 2 810 sada do mi re do si do di maho Tuhan di ari-ari ai dengan ni basam pada merohaki tadi oma di maho Tuhan di ari-ari ai dengan ni basam pada merohaki di sude patikian di sude inganan Dia maho Tuhan asiroham Dia maho Tuhan di ari-ari ban mau na punam pinasupasumi disu dipartikian disude inganan dia maho Tuhan asiroham tatanya koma piliata mertangiang mahita ali di bata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauli utus upasatami ma sian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho jai say jalo may gabi uap na husus di jolob paso-paso may jala ramoti asahu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo di tongotongan ni huriam dohot di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni selehon-lehomi tuhami asalam gir-gir hami madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita martangiang ali amanami ali amanami na di benua gijang saya pinar badia magwarmu saya Roma hajamu saya saut malong menuruham di unoton sona di benua gijang kami sadarium hangolua siapari saya sama dosa nami sama panesanami di dosa ni doang nomor dosa Tuhan unakan tuyut pengujunan palua mahami sian pagago orang jauh dohot agu buon rodi sangapun saliling nililina amin asini rohani Tuhatta Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot parsauran lito di parbadiama nama dongani hitaon saluhukna amin 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 horas